9 tipe struktur sistem pertanian. Struktur sistem pertanian yang pertama yaitu pengembalan berpindah. Pengembalan berpindah merupakan tipe pengembalan di mana ternak digiring secara periodik ke padang rumput. Dan ada dua sistem utama pengembalan berpindah, yaitu yang pertama sistem transhuman, di mana sistem transhuman yaitu di hewan berpindah-pindah di antara dua daerah yang iklimnya berbeda, seperti dataran tinggi dan dataran rendah. Yang kedua yaitu sistem pastoral nomadis, di mana sistem pengembalan oleh kelompok sosial dan hewan gembalanya melewati wilayah umumnya di mana atas dasar tradisi dan kekuasaan, bukan atas dasar hukum. Struktur sistem pertanian yang kedua yaitu berlandangan berpindah. Maksudnya, lahan pertanian ditanami berpindah secara berkala, sehingga lahan yang telah dipanen sebelumnya biarkan dan menjadi hutan kembali. Biasanya ditemukan di daerah atau wilayah-wilayah hutan tropis basah seperti Sulawesi, Kalimantan, Irian, dan Sumatera kecil. Yang ketiga, pertanian feudalistik. Pertanian feudalistik terjadi apabila di dalam suatu daerah terdapat banyak kepemilikan lahan sempit dan petani tidak memiliki lahan, seperti di Jawa. Keadaan ini cenderung menimbulkan feudalistik persewaan. Petani yang memiliki lahan luas menyewakan sebagaimana lahannya kepada penggarap. 4. Feudalisme persewaan. Feudalisme persewaan adalah penggunaan lahan, pajak, atau kekuasaan ekonomi merupakan dasar bagi para pemilik lahan atau tuan tanah untuk mengatasi petani dan mereka yang tidak memiliki lahan. Petani dan orang yang tidak berlahan tidak memiliki pilihan lain untuk mempertahankan hidupnya, sehingga terpaksa membayar sewa yang tinggi, bekerja secara paksa, dan dalam beberapa hal mereka tergantung secara pribadi untuk dapat hidup sebagai penyewa buruh. Yang kelima yaitu latifundia. Latifundia Hadinda adalah pemilik lahan yang luar biasa luasnya. Saat ini hanya terdapat di negara-negara Amerika. Adalah kesatuan sosial dan ekonomi sendiri, berada di bawah pelindungan meliputi padang rumput, perkebunan, dan hutan. Pertanian keluarga. Pertanian keluarga adalah pengelolaan dan pekerjaan dilakukan oleh keluarga, baik hak memiliki maupun hak pakai, bagi yang memiliki lahan pertanian, dan dengan demikian tidak terkait dengan kelompok sosial yang lebih besar. 7. Pertanian kapitalistik. Pertanian kapitalistik ini adalah yang dimiliki oleh swasta yang bertujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Pertanian ini diterapkan pada sektor besar sehingga harus memiliki sarana dan prasarana dan tenaga kerja. 8. Pertanian sosialistik. Pertanian sosialistik adalah pertanian dengan pemikiran petani bahwa harus diadakan pembangunan pertanian dengan menggunakan sektor ekonomi yang lebih besar, dengan tujuan menghilangkan perbedaan antara pola kehidupan industri dan pertanian. 9. Yang terakhir yaitu pertanian komunistik. Pertanian komunistik adalah pertanian dengan semua peraturan pembangunan pertanian diatur oleh pemimpin yang berkuasa atau sistem sentralisasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.